Halo, selamat pagi Sobat Ediscore. Apa kabar Anda? Tidak terasa kita sudah tinggal hitungan minggu meninggalkan tahun 2021. Bagaimana dengan semua hal yang menjadi sebuah keinginan? Apakah resolusi Anda di awal tahun 2021 itu sudah terwujud? Atau justru belum? Nah, kalau belum berarti masih punya banyak PR ya yang perlu Anda lakukan. Kembali menggali semangat Anda, kembali menggali motivasi Anda, inner motivation, merubah mindset Anda untuk menjadi mindset yang betul-betul bisa growth mindset menghadapi resolusi-resolusi lagi di tahun 2022. Dan senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya Daril Adam kembali temani Anda dalam program Bincang Santai bersama dengan iDiscord. Dan hari ini kita akan bicara tentang satu hal yang berhubungan dengan pinjaman dana tunai lewat multi finance. Bisa ya? Wah, pertanyaannya bisa ya. Oke, Sobat Ediscore, kebutuhan akan dana tunai untuk bisa menggapai keinginan atau mimpi terkadang memang sangat mendesak ya. Banyak orang loh yang rela betul-betul meminjam sana sini hanya untuk memenuhi sebuah keinginannya. Bahkan ada juga yang masuk kategori konsumtif, ada juga yang masuk kategori produktif. Nah, ini dua hal yang kadang-kadang masih menjadi hal yang abu-abu atau grayscale. Nah, mana yang harus Anda utamakan? Kita akan coba bahas lebih lanjut bersama dengan Anda di bicara tentang tema besar kita pinjaman dana tunai lewat multi finance bisa ya. Nah, ada dua narasumber yang kompeten di bidangnya yang hari ini akan berbicara bersama dengan kami di program Bincang Santai. Oh ya, kami ingatkan untuk Anda Sobat Ediscore bahwa program Bincang Santai ini direncanakan akan berlangsung terus di tahun depan dengan dukungan dari Anda pastinya Sobat Ediscore yang selama ini terus berkontribusi melihat live Instagram kami. Semoga apa yang sudah kami sajikan di tahun 2021 ini mampu memberikan sebuah kontribusi positif sekaligus memberikan banyak sekali insight ya tentang hal yang sering kali kami bahas. Nah, bersiap ada dua pria ganteng yang sudah bergabung bersama saya di live Instagram kami. First of all, saya mau perkenalkan dulu bintang tamu kita hari ini. Sudah ada Pak Suwandi Wiratno. Selamat pagi Pak Wandi. Selamat pagi, Apa kabar Pak? Sehat ya? kabar baik dan selalu sehat. Oke, ini lagi di rumah Pak? Di rumah dong, working from home and working from heart. Working from home and working from home. Itu means-nya apa Pak artinya Pak? Jadi walaupun kita bekerja dari rumah, tapi kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi orang bilang kalau bekerja dari rumah itu harus sungguh-sungguh kerja dan kerja sungguh-sungguh. Jadi supaya bisa maksimal dan optimal. Nah, di awal aja udah dapat insight tuh. Bisa kerja maksimal dan juga optimal. Oke, Pak Suwandi Wiratno, terima kasih. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang apa yang menjadi PR-nya Pak Wandi nih untuk menjelaskan ke Sobat iDiscord ya. Dan saya juga menyapa, oh ini tuan rumah kita hari ini. Wah, ada Pak Yohanes At Abimanyu. Pak Abi, gimana kabarnya? Kabar baik, Mas Daril. Selamat pagi, Pak Suwandi. Salam sehat ya, Pak. Pak Abi. Oke, dua narasumber saya ini akan bicara tentang satu hal yang konon kabarnya ini merupakan satu hal yang dinanti-nantikan gitu ya, yaitu pinjaman, apalagi mendapatkan dana tunai lewat multi finance. Bisa ya? Nah, itu jawabannya akan kita kumpulkan nanti di penghujung program Bincang Santai kita kali ini. Oke, saya mau ke Pak Suwandi Wiratno dulu, Pak. Pak Wandi, mohon izin Pak, boleh nggak kita dikasih sedikit gambaran juga atau elaborasi, apakah bisa pinjam dana tunai lewat multi finance Pak sebetulnya? Dan bagaimana sih peran multi finance dalam hal ini? Ya, kalau kita bicara pinjaman dana tunai, saat ini sudah diizinkan oleh OJK melalui POJK 35 tahun 2018. Ya, artinya apa sih yang dimaksud dengan pinjaman dana tunai adalah kebutuhan setiap para konsumen atau para debitur yang tentunya misalnya membutuhkan dana talangan yang mendadak, terus mempunyai kolateral seperti BPKB kendaraan, baik motor maupun mobil, ataupun jaminan-jaminan lainnya, di mana memang si calon debitur ini atau konsumen ini memerlukan dana mendadak atau dana talangan dan bisa menjaminkan itu kepada perusahaan pembiayaan. Dan saat ini sudah diizinkan oleh OJK melalui POJK 35 tahun 2018. Jadi aset itu bisa dimanfaatkan, bisa dipakai sebagai jaminan dan nggak perlu khawatir. Hanya ke sebelah pintu saja. Artinya ke sebelah pintu gimana? Karena perusahaan pembiayaan itu ada di mana-mana dan banyak. Jumlah perusahaan pembiayaan itu ada 157 saat ini.
tinggal Mhm. mengetuk pintunya, terus saya nih punya BPKB, dan saya nih BPKB ini dulu dapatnya saya dari nyicil, saya sudah Mhm. lunas, tiba-tiba saya butuh pinjaman nih, boleh nggak saya jaminin BPKB-nya untuk dapat pinjaman dana tunai? Untuk apa? Mhm. Untuk keperluan mendadak, dan tentu harus Nah, dijelaskan keperluannya, misalnya untuk bayar uang sekolah, untuk nah, bayar DP rumah, untuk apapun lah yes. yang namanya multiguna, kita di pembiayaan multiguna. Jadi segala macam kebutuhan yang memang mendadak ataupun tidak mendadak, ya tadi saya banyak mengatakan mendadak, tapi yang tidak mendadak pun yang sudah direncanakan bisa aset itu dimanfaatkan. Jadi Oke. sebenarnya bagaimana kita melipat gandakan uang kita, kalau kita pintar mengelola uang Hmm. atau aset kita, bisa kita lipat gandakan dari hanya satu buah aset atau satu BPKB Mhm. misalnya, itu bisa mungkin berlipat ganda, bisa menjadi beberapa BPKB atau bisa menjadi aset-aset lainnya selama kita bisa mengelola uang kita dengan baik. Oke, ini lebih ke satu hal yang sifatnya produktif atau konsumtif, Pak? Macam-macam, artinya tidak dibatasi. Kalau bicara Oke. misalnya apa sih yang dimaksud dengan konsumtif, misalnya saya butuh dana mendadak nih, kayaknya saya udah bosan kerja di rumah selama 2 tahun, atau mungkin kasus pandemi COVID ini saya kayaknya perlu liburan. Itu kan konsumtif ya. Mhm. Artinya memang Ya. saya perlu liburan, tetapi perlu beli tiket, perlu perlu Mhm. apa Mhm. booking hotel, terus perlu Mhm. apa namanya paling tidak perlu semacam membawa bekal, baik itu uang atau apapun juga untuk pada saat jalan-jalan. Terus gimana nih? Mhm. Macam-macam caranya hari ini. Bisa Mhm. Mhm. menjaminkan asetnya, BPKB-nya, terus oh ya saya mau pinjem deh, ini saya butuh dana mungkin kurang lebih kalau jalan-jalan saya dengan pasangan saya 20 juta nih. Nah, tapi Mhm. jaminan saya nilainya mungkin 100 juta. Ya boleh, silakan aja pinjam 20 juta. Mau dicicil berapa lama? Oh, setahun aja lah. Agak lebih Iya. lebih enak gitu loh. Nah, sekarang kan pinjaman ini macam-macam. Bisa melalui yang namanya peer-to-peer lending di fintech ya. Jadi saya juga tidak bicara untuk industri saya sendiri pembiayaan. Nah, di fintech mungkin pilihannya, oh saya ada juga yang bertanya, kalau di fintech nggak perlu jaminan, tetapi kan kalau orang nggak pakai jaminan, beda lagi. Iya. Suku bunganya Betul. mungkin bisa lebih tinggi, cicilannya lebih tinggi. Jadi Ya. pilihan masyarakat banyak. Nah, Ya. Ya. bijaklah di dalam memilih juga nantinya, ya. Kalau nanti main apa tidak terpikir, oh yang ini aja ya, kita mau cari yang lebih mudah, tapi tidak kita tidak memperhitungkan berapa sih besar cicilannya kalau saya minjem, itu Mhm. perlu disiasati. Jadi kalau yang produktif bisa aja. Yang tadi saya Mhm. katakan, kita bisa mengelola aset kita dan bisa menjadi aset yang baru lagi. Artinya apa? Mhm. Misalnya saya punya BPKB motor nih. Terus Mhm. saya mau ngapain ya? Pandemi gimana ya? Mhm. Oh saya mau dengan istri saya ini mau dagang kuliner makanan di sekitar Mhm. lingkungan saya dulu lah, di RW kami atau di RW kita sendiri atau di RT. Kita menawarkan apa? Segala bentuk makanan yang mungkin pasangan kita bisa atau istri kita bisa masak yang bagus nih, bisa jualan makanan ya. Nah, Mhm. kita Mhm. parisin nasi kotak, bikin apa, kita mulai mempromosikan. Tapi butuh modal kan? Nah, aset Mhm. kita kasih. Nah, terus akhirnya kita mulai wah, ternyata makanannya enak, disukai. Ya toh? Mhm. Nah, begitu disukai, terus ternyata berlanjut nih dari mulut ke mulut. Akhirnya kita punya Mhm. dagangan yang tadinya mungkin orang dagangan restoran itu harus ke ruko, di mana ternyata dari rumah bisa. Oke. Nah, Kok dan saya jadi modalnya dari lapar? mana? Nah, itu produktif. Macam-macam. Jadi produktif itu tergantung bagaimana kita kreatif ya. Ya, Yes, jadi jangan yes, khawatir. yes. Semua orang mulai pasti dengan tidak punya uang yang banyak. Kita bilang, tapi yang penting asal kita kreatif, kere tapi aktif, yang kerenya bisa jadi kaya nanti. Ini menarik loh, ngomongin soal makanan, ngomongin soal kreatif juga ternyata enak dibahas ya pagi-pagi ini ya. Tapi begitu begitu maksud kami Pak. Pak Wandi, kenapa saya tanyakan apakah ini pinjaman bisa hanya untuk yang sifatnya produktif, ternyata yang konsumtif pun bisa gitu ya. Term and condition berlaku gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutin bagaimana cara meminjamnya. Tadi Pak Wandi selaku Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia itu menjelaskan tentang menyinggung masalah perencanaan. Ini saya lempar langsung nih ke Pak Yohanes Atabimanyu. Pak Abi, kalau kita bicara masalah perencanaan keuangan Pak Abi, ini kan ada perencanaan keuangan yang efektif, yang sering kita bahas beberapa waktu lalu ya tentang edisi-edisi perencanaan keuangan. Nah, bagaimana sih cara merencanakan keuangan yang efektif untuk bisa
mewujudkan sebuah rencana. Ini erat kaitannya dengan yang disampaikan oleh Pak Suwandi tadi nih, mau punya planning A, B, dan C, tapi kalau misalnya planning keuangannya nggak efektif ya juga percuma gitu loh. Karena kan ada kaitannya nih dengan credit score, dengan kemudahan dalam melakukan sebuah pinjaman. Nah, coba kita kawinkan nih statement dua narasumber hebat hari ini. Silakan, gimana Pak Abi? Ya, Mas Daryl, kalau kita bicara pinjaman ya, jadi memang kita pastikan dulu ya pada saat kita sebelum meminjam, tadi Pak Wandi udah menyampaikan ini kebutuhannya untuk apa gitu ya. Kita memang mau pinjam ini kebutuhannya apakah untuk produktif, modal kerja gitu ya, atau memang untuk konsumtif gitu. Tadi misalnya mau jalan-jalan gitu atau apa. Nah, kita pastikan dulu nih, kita sudah punya rencana, misalnya kita sudah punya rencana sebelumnya, ya kita sudah tahu berarti kita mau pinjam seperti apa. Tapi bisa juga tadi kalau misalnya mendadak, tiba-tiba ada kebutuhan mendadak, berarti kita harus segera melakukan perencanaan juga ya, walaupun mendadak, tapi kita juga harus melihat seperti apa. Nah, kemudian kita juga harus pastikan juga, tadi Pak Suwandi udah bilang salah satunya, yaitu tentang misalnya kalau kita punya aset, itu bisa kita juga jaminkan. Nah, tapi kita juga harus hitung, kira-kira penghasilan kita ini berapa dalam pada saat kita melakukan pinjaman. Apakah pinjaman nanti akan kita cicil seperti itu ya, ini alokasi dari penghasilan kita seperti berapa? Apakah penghasilan kita cukup nggak untuk melakukan nanti mencicil pinjaman-pinjaman yang kita pinjam tadi. Jangan sampai kita sudah pinjam, kita nggak sanggup nih mencicilnya, nanti asetnya jadi dilikuidasi, kan sayang juga seperti itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi pastikan bahwa penghasilan kita memang cukup untuk mencicil pinjaman yang akan kita pinjam nanti. Nah, berikutnya kita juga harus pastikan bagaimana sih sebenarnya credit score kita. Nah, tadi Mas Dalil menanyakan mengenai credit score. Nah, sebelum melakukan pinjaman kita lihat dulu nih, skor kredit kita sebenarnya seperti apa. Nah, skor kredit ini apa sih? Skor kredit kan itu bercerita tentang angka yang menghitung profil risiko kita. Jadi profil risiko kita sebelum meminjam ini seperti apa sih? Apakah kita profilnya baik gitu ya, atau kurang baik, atau memang profilnya high risk. Nah, ini kan juga jadi pertimbangan sebelum kita melakukan pinjaman gitu. Nanti khawatirnya multi finance ataupun misalnya tadi Pak Suwandi bilang fintech peer-to-peer lending, begitu ngelihat profil risiko kita tinggi, mereka jadi ragu-ragu juga nih. Ataupun bisa juga memberikan bunga yang lebih tinggi jadinya karena profil risiko kita tinggi seperti itu. Nah, itu juga harus kita perhatikan credit score kita. Kita lihat dulu data-data di credit score kita seperti apa. Apakah memang scoring kita berada dalam posisi baik, sedang, atau kurang baik. Nah, berikutnya tentu tadi kalau kita sudah cek semua nih kebutuhan kita apa, terus kita cek penghasilan kita seperti apa, aset kita seperti apa, skor kredit seperti apa. Nah, kita bisa nih datang ke multi finance atau ke perusahaan pembiayaan ya, kita datang. Tadi Pak Suwandi bilang ada 157 perusahaan pembiayaan yang ada nih. Nah, kita bisa datang ke sana ya, ataupun juga ke fintech peer-to-peer lending tadi kalau Pak Suwandi bilang seperti itu. Tergantung kita risk appetite-nya seperti apa sih. Kita mau yang menggunakan jaminan kita ke perusahaan pembiayaan gitu ya, terus atau misalnya yang tanpa jaminan ke fintech peer-to-peer lending, tapi tentu dengan bunga yang lebih tinggi. Nah, dari situ kan kita sudah bisa pilih nih, oh kita ternyata senang misalnya dengan perusahaan pembiayaan aja deh, sudah tersebar di mana-mana, di berbagai daerah gitu ya, bisa dijangkau. Kita ke perusahaan pembiayaan, mengajukan pinjaman untuk kebutuhan apa, ini asetnya seperti apa, skor kredit kita seperti apa, kita juga bisa cek ya. Kita bisa cek juga nih skor kredit kita sampaikan ke perusahaan pembiayaan, menyampaikan bahwa skor kredit saya segini loh Pak. Nah, ini kira-kira bisa nggak? Ya, tentu setelah kita mendapatkan pinjaman, yang paling penting adalah kita harus mengalokasikan penghasilan kita secara rutin untuk membayar pinjaman itu. Ya, jangan sampai nanti kita sudah pinjam, terus kita nggak mengalokasikan income kita. Nah, nanti kita nggak bisa bayar. Nah, ini kan juga akan mempengaruhi profil kita ke depan, mempengaruhi kredit skor kita ke depan. Kalau kita tidak membayar pinjaman, nah ini kedepannya kita akan sulit tentu saja untuk meminjam lagi kemudian hari gitu, Mas Daryl. Oke. Nah, berarti bisa dikatakan sebelum kita menuju ke
pinjaman dan tunai multi-finance, banyak hal yang perlu kita perhitungkan dulu ya Pak Abi ya, tentang kredit skornya kita seperti apa, kesiapan dananya, cash flow-nya seperti apa, belum juga needs-nya tuh untuk apa sih sebetulnya. Walaupun tadi Pak Wandi mengatakan ya boleh-boleh aja buat produktif dan juga konsumtif sih nggak masalah. Tapi ini menarik nih yang Pak Abi sampaikan tadi, harus melihat dulu kesiapan kita tuh seperti apa. Oke, taruhlah case-nya begini Pak Wandi, kita udah siap nih seperti yang disampaikan oleh Pak Abi, terus kita tiba-tiba mau melakukan pinjaman dana tunai multi-finance. Pak, share dong caranya tuh gimana gitu loh, agar semua yang kita lakukan dengan pertimbangan melihat ke belakang itu udah ada, siaplah kita minjam. How to-nya bagaimana Pak? Cara melakukan pinjaman dana tunai multi-finance ini Pak Wandi? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Abi itu benar, bahwa sekarang tadi Pak Daryl mengatakan bahwa boleh nggak nih pinjam dana tunai, terus apa yang pinjaman produktif, terus Pak Abi bilang ini harus kita juga sebagai calon debitur atau konsumen yang ingin mengajukan pinjaman harus juga menjaga reputasi diri sendiri. Nah, kita sendiri nih harus memahami bahwa kita ini seperti apa sih tipe orangnya. Ya jangan kita pinjam terus tapi begitu udah minjem duit lupa bayar. Ya. Itu bisa tuh, kadang-kadang ada yang penyakit namanya PDIP, penurunan daya ingat itu pasti gitu loh. Dia berhutang, dia lupa tuh PDIP. Nah, kenapa? Karena saat ini kita sudah masuk ke dunia digital, dunia yang teknologinya maju. Ya, kalau dulu seringkali orang bicara kalau mau pinjem kredit sepeda motor, mau beli mobil, pinjam kredit mobil gitu ya. Jangan sama bank, ribet. Karena bank itu dicek ini, dicek itu, dan segalanya. Ya, akan segalanya. Kalau sama perusahaan leasing ya, kalau perusahaan pembiayaan itu orang taunya leasing, itu gampang. Pokoknya kasih KTP KK, ya dulu kasih KTP KK, pasti bisa disetujui. Bagaimana cara dia menyetujui, bingung tuh. Seperti sabu-sabu, satu buta, satu buram, hanya KTP KK bisa disetujui kreditnya. Kadang-kadang kita ini seperti di perusahaan leasing ini luar biasa beraninya. Maju terus, kita percaya saja sama calon-calon debitur yang mungkin tidak punya data keuangan. Ya, waktu kita awal-awal mulai sebagai satu perusahaan leasing tuh bertumbuh di tahun 2000, itu yang terjadi. Kalau untuk sepeda motor, mobil agak sedikit maju lah ya, kita minta buku tabungan, kita lihat bahwa ini punya tabungan nih buat bayar cicilan, punya uang nggak, punya pendapatan nggak, tadi yang disampaikan bahwa penghasilan itu harus benar-benar juga dilihat. Nah, sedikit panjang ya Pak Daryl, saya ingin menyampaikan secara sejarah supaya kita paham gitu loh. Kenapa? Ini bertumbuh, orang kredit motor banyak, kredit mobil banyak. Nah, kita mempunyai portofolio yang beragam. Arti beragam begini, bahwa debitur-debitur yang kita setujui tanpa mungkin menganalisa data-datanya setiap pribadi demi pribadi yang mengajukan leasing, itu kita hanya berharap supaya tidak terjadi PDIP, penurunan daya ingat yang itu pasti itu jangan. Supaya dia ingat yang namanya Hitachi, harus ingat tanggal cicilan. Nah, bagaimana kami perusahaan leasing mengelola sehingga supaya orang-orang yang pinjam uang untuk kredit motor, misalnya saya kasih contoh motor dan mobil aja, karena kita sangat besar portofolio di motor mobil, ada kredit lain, alat berat, mesin-mesin pabrik ada. Tapi konteks di sini saya memberikan contoh yang sangat sederhana. Nah, terdahulu kita selalu mempunyai kepercayaan atau good faith kepada siapapun yang mengajukan kredit bahwa orang yang mau beli sepeda motor, beli mobil pasti punya tujuan yang mulia, yaitu pengen punya aset. Artinya apa? Nggak punya uang yang besar, hanya punya 10% atau hanya punya sekian jumlah uang yang sangat kecil, sisanya pinjam sama leasing, terus diikat dalam perjanjian, diikat fidusia, kalau nggak bayar, dan leasing udah baik banget loh Pak Daryl. Waktu lagi cuma punya duit 10%, terus BPKB-nya kita kasih atas nama si konsumen, STNK-nya atas nama dia, padahal belum 100% loh milik dia. Nah, kenapa kami berani perusahaan leasing? Karena kami yakin bahwa ada undang-undang fidusia. Boleh ya saya sedikit masuk ke undang-undang fidusia supaya orang paham dan mengerti. Ada undang-undang fidusia yang melindungi kami sebagai kreditur, manakala
orang tersebut berhutang tetapi dia tidak membayar cicilan dan wan prestasi, di dalam pasal undang-undang itu jelas bahwa sebenarnya konsumen itu harus menyerahkan kendaraannya. Nggak bisa bayar nih, tolong kita jual sama-sama supaya hutang saya tidak menjadi daftar kredit macetnya si perusahaan leasing itu. Nah, itu tujuannya. Dan sekarang tujuan itu sudah semakin ketat dan semakin bisa dimonitor. Ya, tadi saya katakan zaman teknologi nih, saya secara singkat kenapa? Kalau sebelum tahun 2019, si debitur yang macet di perusahaan leasing, terus dia karakternya buruk, nggak melakukan pembayaran dengan benar, paling hanya tercatat di perusahaan leasing itu sendiri. Dan dia kalau mengajukan ke perusahaan leasing tempat dia pernah berkredit, mungkin dia tidak akan bisa disetujui, dan bukan mungkin, sudah pasti tidak akan disetujui. Nah, terus dia balelo, dia coba cari-cari perusahaan leasing lain. Dulu saya pernah punya daftar kredit macet nih di perusahaan leasing yang ini, saya udah pasti nggak disetujuin. Saya cari di perusahaan leasing yang lain, bisa disetujuin loh Pak Daryl. Ya nggak gitu Pak Abi ya dulu ya. Nah, tapi saya perlu sampaikan juga nih, kebetulan banyak pemirsa di sini, di Instagram sini, informasi ini penting karena sejak tahun 2019 bulan April, kami yang di industri keuangan yang di bawah pengawasan dan pengaturan OJK sejak bulan April 2019, semua data-data pribadi maupun perusahaan atau siapapun juga yang punya pinjaman di industri keuangan, mau pinjamannya di bank, mau di pegadaian, mau di lembaga kecil mikro, mau di modal ventura, mau dimanapun juga ya, perbankan, itu akan dicatat. Dia mempunyai catatan bahwa terlambat sekian hari, terus akhirnya dia nggak bayar, jadi kredit macet, sehingga dia tidak akan punya kemungkinan lagi untuk bisa mengajukan kredit. Sayang, sedih, kenapa? Hanya kredit sepeda motor misalnya, karakternya buruk tercatat, sehingga pada saat nanti dia suatu saat mau melangkah lebih ke depan, misalnya merit atau udah dia melaksanakan pernikahan, mau beli rumah, mau KPR, nggak bisa. Jadi sejak April 2019, nah ini akan dicatat dalam data kredit macet, SLIK namanya. Nah, alhamdulillah sekarang bukan hanya SLIK Pak Daryl, bukan hanya di OJK kita bisa melihat datanya. Alhamdulillah bahwa sekarang ini pemerintah atau Bank Indonesia melalui peraturan mereka pada tahun 2012, peraturan Bank Indonesia, ada diizinkan biro kredit swasta. Biro kredit swasta itu bisa melakukan mendapatkan data-data yang tadi itu, data-data kredit macet. Dan bahkan biro kredit swasta ini selain data-data kredit macet, mereka bisa bekerja sama dengan berbagai lembaga, baik lembaga misalnya provider telepon, PLN, terus atau jam sostek atau apa, bisa melihat profil setiap debitur, bagaimana dia mengelola atau melaksanakan kewajiban membayar iuran BPJS-nya, membayar teleponnya, membayar handphonenya. Nah, kalau dia ternyata bukan hanya macet di kredit, tapi semuanya macet, itu ada yang namanya kredit scoring, yang salah satunya tempatnya Pak Abi nih, Pevindo Biro Kredit. Dia membuat scoring setiap orang. Jadi kalau orang itu di skor ternyata angkanya tinggi, skornya itu adalah tinggi, itu beresiko tinggi. Nah, kita sekarang sudah bisa memanfaatkan Pevindo Biro Kredit. Kita percaya Pevindo Biro Kredit ini sudah bekerja sama dan mempunyai data-data yang lebih dalam. Jadi itulah yang saya katakan bahwa sekarang zaman teknologi, zaman dimana kita semua masuk di dalam sosial media. Jadi sahabat-sahabat nih, banyak sosial media, banyak misalnya begini begitu dan segalanya, ketahuan semua perilaku kita, dan jangan sampai kita mempunyai perilaku buruk. Boleh, yang penting kita jaga reputasi kita, perilaku positif, kita bisa mempunyai aset, kita mengelola uang kita dari yang sangat kecil. Jagalah reputasi kita, karena kita sekarang saat ini sudah masuk ke dunia yang luar biasa, dunia teknologi digital yang luar biasa. Kita di skor nih, sekarang kita punya angka nih, bukan hanya matematika, kita menghitung angka, bukan perusahaan kita ada rugi laba, tetapi diri kita di scoring oleh perusahaan biro kredit swasta yang dimana mereka bisa mengetahui setiap perilaku kita. Itu kira-kira, jadi harus jaga reputasi. Saya tepuk tangan dulu deh, karena ini bahasanya daging semua loh, ini loh, nggak ada kulit-kulitnya sama sekali.
Oke, Pak Abi, ini jatahnya Pak Abi untuk menjelaskan. Mohon izin Pak Abi, kalau tadi kan sempat dikatakan tentang pinjaman itu seperti apa, bahkan cara melakukan pinjaman seperti apa, itu juga sudah oke. Tapi boleh nggak kita dikasih satu gambaran? Untuk saya mau fokus ke kredit score dulu ya Pak Abi ya, karena ini kan menentukan bagaimana ke depannya orang bisa melakukan pinjaman. Gimana sih menjaga kredit score tetap baik dan data yang akurat, dengan data-data yang akurat yang disampaikan oleh Pak Wandi tadi? Ya, jadi tadi Pak Suwandi sudah menyampaikan dengan jelas bagaimana credit scoring itu dibangun ya datanya. Jadi memang di Pevindo Biro Kredit atau ID Score ini kita mendapatkan data-data perkreditan ya tadi dari salah satunya adalah OJK. Itu data-data SLIK OJK. Nah, data-data SLIK OJK ini berisi seluruh data-data pinjaman ya dari debitur yang berada di perbankan juga berada di multifinance. Nah, tapi selain daripada itu, Pevindo Biro Kredit ID Score ini juga mengumpulkan data-data yang lain. Ya, data-data yang lain dari fintech peer-to-peer lending, tadi Pak Suwandi juga menyampaikan ya dari Pegadaian, terus kemudian dari data-data telekomunikasi, dari data-data BPJS tenaga kerja gitu ya. Dan juga data-data dari Taspen gitu ya. Nah, keseluruhan data-data tersebut dikumpulkan dalam satu database. Jadi data-data masyarakat Indonesia, debitur di Indonesia itu dikumpulkan dalam satu database. Nah, kemudian dari database itu semua kita ambil beberapa variabel, beberapa parameter yang digunakan menghitung credit scoring. Ya, salah satunya contohnya adalah contoh-contoh dari aspek-aspek yang kita hitung gitu ya, aspek-aspek atau hal-hal yang kita hitung itu adalah misalnya jumlah pinjamannya, riwayat pinjamannya, selama ini pinjam di mana aja nih. Kemudian kita lihat juga aspek berikutnya yang kita lihat, kelancaran pembayaran. Kelancaran pembayaran, apakah dia lancar nggak di bank? Atau misalnya dia lancar di bank tapi nggak lancar di perusahaan pembiayaan. Nah, atau bisa juga dia tidak lancar juga di fintech peer-to-peer lending. Nah, ini ketahuan semua data-data tersebut. Historinya Sehingga ya? historis pinjaman dan juga historis pembayaran itu ketahuan. Nah, dari situ kita membangun tadi yang disebut namanya skor. Jadi kita di skor nih sekarang. Jadi masyarakat Indonesia ini sudah ada skornya di kepala kita nih, di atas kepala kita nih ada skornya. Skornya itu berkisar antara 250 sampai dengan 900. Semakin tinggi skornya itu berarti semakin baik, semakin rendah skornya berarti risiko kita semakin tinggi, gitu ya. Nah, tadi balik ke pertanyaannya, bagaimana nih cara menjaga kita supaya skor kita tetap dalam kondisi yang baik, gitu ya. Pertama yang harus kita perhatikan, kita cek dulu nih, data historis kita sudah benar atau belum. Cek dulu data historisnya. Jangan-jangan ada data-data yang belum update, ya kan? Jangan-jangan dulu sebenarnya datanya sudah lunas, pinjaman sudah lunas, tapi kok masih muncul terus nih pinjamannya. Nah, ini kan harus dicek juga. Ya, harus dicek dulu seperti itu. Ya, terus berikutnya kita harus pastikan bahwa setiap kali kita melakukan pinjaman, ya harus kita bayar. Tadi Pak Suwandi itu udah jelas banyak sekali Bapak menyampaikan, ya kalau kita pinjam ya harus bayar, jangan kalau kita pinjam terus kita lari gitu ya. Itu sangat berbahaya sekali buat kita, sangat berbahaya sekali buat debitur, karena begitu kita pinjam terus kabur, wah udah data-datanya langsung ketahuan semua, tadi tercatat semua data-datanya, dia akan semakin susah nanti pada saat mau pinjam berikutnya. Tadi Pak Suwandi contohnya sudah bagus banget tuh, mau merit gitu ya, terus nanti pinjam buat beli mobil, beli motor, beli rumah, wah itu akan semakin sulit gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kita pastikan riwayat pinjaman kita seperti apa, kemudian kita cek lagi skor kita dan pastikan bahwa semua pembayaran itu kita lakukan dengan benar. Nah, salah satu cara mengeceknya nih Mas Daril, kebetulan di ID Score sudah membantu masyarakat agar masyarakat lebih mudah mengeceknya, yaitu melalui websitenya ID Score, yaitu myidscore.id. Myidscore.id yang barusan di launching ya?
yang barusan di launching. Jadi masyarakat bisa mengecek terlebih dahulu nih sebelum saya melakukan pinjaman ataupun memastikan bahwa skor kredit saya baik atau tidak, dicek dulu aja di myidscore.id. Nah, dari situ kita sudah bisa melihat nih karakter kita seperti apa. Jadi sebelum ditolak oleh tempatnya Pak Suwandi nih ya, pada saat melakukan pinjaman kita cek dulu nih seperti apa skor kredit kita, seperti apa riwayat kredit kita. Seperti itu Mas Daril. Berarti bisa dikatakan laporan historis kredit dan juga kredit skor itu mempengaruhi ke probabilitas approval pinjaman ya, Pak Abi ya? Betul sekali. Kalau semakin skor kredit kita semakin baik gitu ya, tadi akan lebih, paling tidak probabilitasnya akan semakin tinggi ya untuk dapat memperoleh approval dari multi-finance atau perusahaan leasing ya. Tentu dengan syarat-syarat lainnya ya, kan ada syarat-syarat yang diharuskan oleh perusahaan pembiayaan ataupun leasing. Gitu Mas Daril. Nah, ini ngomongin syarat nih, Pak Wandi. Saya mau langsung masuk aja nih ke momentum yang ditunggu-tunggu. Karena udah oke semuanya, pertimbangannya udah bagus. Cuma mau minjam ke multi-finance. Syaratnya apa sih, Pak? Selain tadi hal yang sempat disinggung sedikit. Karena ini kan berbicara masalah ketika saya minjam ke multi-finance dengan syarat dan kondisi yang sudah berlaku, otomatis kan saya berharap ada keunggulan gitu loh, meminjam di multi-finance. Apa kira-kira syaratnya seperti apa? Dan keunggulannya tuh apa aja sih sehingga orang tuh tertrigger? Ya bisalah ke multi-finance lah dengan syarat-syarat yang mudah, yang gampang, dengan memperhatikan historis kreditnya tadi yang Pak Abi sampaikan. Gimana kira-kira? Pak Wandi? Ya. Saya sempat Atau mau minum dulu juga boleh, Pak? Kenapa? Sambil minum, sambil ngopi juga boleh? Iya. Jadi gini, Pak Abi juga silakan. syarat-syaratnya apa? Kalau tadi Pak Abi sudah sampaikan bahwa semua data-data daripada setiap orang sekarang ini sudah nggak bisa lagi ditutup-tutupi ya. Misalnya dia pernah menjadi kredit bermasalah. Menurut saya haruslah bijak. Kalau pernah memang bermasalah dulu cicilan sepeda motornya atau apa, tapi selama itu bisa dijelaskan dengan baik ya. Perusahaan pembiayaan atau leasing itu kadang-kadang ada sedikit bisa memaafkan lah selama itu bisa dijelaskan kenapa saya bermasalah. Bukan bermasalahnya misalnya waktu kredit motor, kredit mobil, ternyata bermasalahnya motor mobilnya sampai harus dieksekusi, ditarik di jalan karena motor mobilnya sudah digadaikan, dijual, dipindah-tangankan. Ini kan udah karakter. Tapi kalau memang karena dia kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, dia menyerahkan baik-baik, dan memang pada saat dijual kendaraannya ternyata ada kerugian, waktu itu memang nggak punya dana, bagaimana mau bayar sisa hutangnya? Uang juga udah susah, saya udah baik-baik, ternyata memang masih ada sisa hutang yang tercatat sebagai hutang yang belum terbayarkan. Pada waktu itu belum mempunyai pekerjaan yang pasti, atau mungkin pekerjaannya hilang pekerjaan. Selama itu bisa dijelaskan. Biasanya perusahaan leasing itu sedikit lebih punya flexibility dalam arti kata ya, kalau yang ini mungkin karena ini sekarang dia sudah punya pendapatan masih bisa dikasih kreditnya. Saya dengar beberapa perusahaan pembiayaan masih memberikan ruang untuk disetujui kreditnya. Jadi kenapa perusahaan pembiayaan? Saya berbicara dari perusahaan leasing. Perusahaan leasing ini masih punya fleksibilitas terkait hal-hal yang seperti itu. Mungkin industri keuangan yang lainnya lebih rigid, lebih tegas, lebih keras karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Pak Abi perusahaannya sudah membuat scoring terhadap setiap individu, setiap perusahaan bahwa ini skornya seperti apa, beresiko tinggi atau tidak. Ada juga mungkin yang akhirnya memakai konsep yang sudah dihitung oleh Provindo Biro Kredit ya, Pak Abi tepatnya Pak Abi. Kalau udah masuk ke dalam level yang sangat beresiko tinggi, udahlah saya nggak mau dengar alasan apapun juga kami tolak. Jadi seperti di pabrik, konsepnya apapun yang masuk dan sudah melihat scoring, itu bisa. Ada yang mungkin memakai itu. Ada yang mungkin memakai dual judgment. Bagaimana mengambil keputusan, ada yang scoring sangat tinggi, selama ini masih mungkin bisa dipertimbangkan, kenapa, dengan alasan apa, itu juga begitu. Jadi saat ini, kita pasti di tengah-tengah masuk ke dalam banyaknya informasi yang ada, itu sangat bermanfaat. Dan buat tadi sudah disampaikan Pak Abi sendiri, Provindo Biro Kredit ini, kalau sekarang kita ragu sebelum kita ngajukan kredit, kita cek dulu dah diri kita. Di Provindo Biro Kredit, kita bisa ngecek diri kita.
Hanya mungkin Ya. bagaimana caranya Pak Abi nanti yang bisa menjelaskan, dan kita bisa tahu Oke. scoring kita. Wah, ternyata scoring kita tinggi dan udah hutangnya udah terlalu banyak nih, nggak bisa tambah hutang. Bukan jelek karakter. Bisa juga begitu karena nomor satu, karena kita sudah Ya. hutangnya sudah tinggi dan kita belum bisa menambah hutang. Karena gini loh, kita juga harus tahu kapasitas kita pada real. Kayak contohnya begini, orang kadang-kadang lupa utang, dia lupa bahwa pendapatannya dia dengan kewajibannya, nanti bisa kewajibannya lebih tinggi dari pendapatannya. Nah, sementara total pendapatan yang kita dapat setiap bulan harus kita alokasikan untuk apa? Untuk keperluan pribadi, keperluan rumah tangga, keperluan lain-lain. Maka ini menjadi catatan penting bahwa setiap individu harus menghitung dirinya sendiri. Bahwa pendapatan kita misalnya 100, kita harus menghitung kewajiban kita tidak boleh lebih dari 33%. Artinya, kita kalau cicilan kita 33 atau 33% atau sepertiganya dari 100, itu merupakan kewajiban maksimal cicilan kita. Kenapa? Yang 67%-nya itu harus kita alokasikan untuk kepentingan kita, kepentingan keluarga, kepentingan apapun yang lainnya, agar pada satu saat di mana terjadi pendapatan kita menurun, cicilan kita mungkin masih kita bisa upayakan untuk kita bayar. Oke, selagi masih ada cash flow ya berarti. Selama masih ada, jangan dimepet-mepetin, nggak ada lebih. Nah, nanti itu pada saat tiba-tiba nggak tahu nih pandemi seperti yang terjadi sekarang, minta reschedule, minta reschedule, berantakan semua pengaturan cash flow. Jadi kita harus mengatur. Karena zaman ke depan nih, Pak Daryl, saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat Povindo ya, atau sahabat-sahabat yang sedang di dalam Instagram ini, kalau nggak pinter-pinter ngatur duit, zaman ke depan ini kan udah mengarah ke yang namanya non tunai. Ya, kalau saya ketahui di Amerika, di Australia, kita naik bus, kita belanja, beli McDonald, beli apa, semua uang kita itu ada di handphone kita karena kita punya saldo bank atau apa ada di handphone kita. Kita cuma tinggal ngetap, ngejebret. Kita nggak ngerti ini duitnya kita udah berkurang berapa. Kalau kita nggak hati-hati di dalam ngetapnya ini, naik busway, naik apa, ngetap aja. Kita nggak tahu duit udah habis, mau bayar cicilan mau gimana. Jadi kita harus pintar-pintar mengelola di zaman-zaman yang memang serba teknologi, e-wallet dan segalanya memang enak. Ya GoPay, OVO, semuanya enak. Sangat mudah, tetapi kemudahan-kemudahan itu jangan sampai kita lupa bahwa di dalam kita mau mendapatkan dan mengelola hutang kita, jangan sampai kita sampai udah di leher baru kita stop. Kalau bisa sampai di pinggang saja kita stop. Lunasi dulu cicilan yang lain-lain sudah selesai, baru nambah hutang lagi, baru nambah hutang. Itu yang saya bilang tadi bahwa kita bisa menambah pundi-pundi aset kita kalau kita menjalankan semuanya dengan disiplin dan menjadi debitur yang baik, dan kita bisa terus bisa dapat utang lagi. Dan ingat, kalau kita terus berhutang di tempat yang sama, bisa saja nanti pada saat kita sudah membuktikan kita debitur yang baik, bunganya bisa turun. Bisa berbeda sama bunga-bunga yang pertama debitur kali yang baru dan yang lain. Jadi ini yang perlu benar-benar sahabat-sahabat pikirkan ya, bahwa berhutang itu tidak haram. Ya, berhutang itu halal. Toh sekarang banyak pilihan. Bagi sahabat-sahabat yang berpikir bahwa saya tidak mau berhutang dengan konsep riba. Ya, ada yang syariah kok. Silakan pilih. Jadi negara kita ini bebas dan aktif. Artinya bebas, kita punya kebebasan untuk memilih mau berhutang yang non riba, monggo masuk ke dalam perjanjian mudharabah ya, bagi kayak mau kredit leasing bisa masuk ke Ijaro Muntahiyah bin Tamlik ya. Sangat-sangat punya pilihan buat kita semua. Tapi yang saya ingatkan bahwa kemudahan di perusahaan pembiayaan jauh lebih mudah dari perbankan, karena kalau perbankan itu rigid pastinya. Sangat sulit. Kita lebih cepat persetujuannya. Tetapi sekarang kita juga sudah sangat hati-hati. Kalau dulu kita nggak bisa tahu dia punya karakter yang buruk di tempat yang lain, kalau sekarang sudah ketahuan. Jadi marilah kita bijak ya, kalau mau pinjam uang, bijak, jangan lupa. Kalau udah pinjam, tahu Hitachi, harus ingat tanggal cicilan. Nah, kalau sudah tahu Hitachi, tahu menyelesaikan semua cicilan kita, sehingga kita bisa dicatat sebagai debitur yang luar biasa, resikonya rendah, dan scoring itu juga yang ada di Povindo Biro Kredit seperti itu. Dengan skor yang kecil, resikonya sangat rendah. Semakin tinggi, semakin beresiko. Jadi, ayo
mari kita bijak. Kalau mau berhutang, jangan lupa Hitachi harus ingat tanggal cicilan. Itu loh Pak Daryo. ini angin segar banget ya sebenarnya penjelasan dari Pak Suwandi ini sendiri, sehingga membuat orang tuh merasa ada sebuah peluang nih. Wah, saya punya peluang lagi nih untuk melakukan sebuah pinjaman. Nah, sehubungan dengan ini, saya mungkin sedikit mau ke Pak Yohanes Atabi Maju atau Pak Abi untuk menjaga bagaimana sebetulnya Pak Abi agar ada satu rasa pengoptimalisasi dalam peluang pinjaman dana tunai yang kita ajukan. Itu gimana sih mengoptimalkan peluang pinjamannya? Ya, tadi sebenarnya Pak Suwandi udah banyak cerita juga ya bagaimana sharing, bagaimana mengoptimalkan peluang pinjaman dana tunai tadi ya. Tadi salah satunya adalah kita pastikan kita juga kalau punya aset itu bisa dipakai, asetnya bisa di tanda kutip ya, disekolahkan gitu ya Pak Suwandi ya, bisa disekolahkan untuk mencari dana tunai tadi kebutuhannya seperti itu, dan juga jangan lupa dihitung ya tadi pinjaman ini berapa, cicilan per bulannya itu berapa. Jadi seperti itu, jangan sampai kita sudah pinjam kita lupa nih, nggak Hitachi tadi kata Pak Suwandi ya, harus ingat tanggal cicilan gitu. Jadi emang itu yang harus kita lakukan terus menerus gitu ya. Dan terakhir tentu saja pastikan juga nih profil risiko kita harus tetap dijaga ya, harus tetap jaga profil risiko kita supaya kita tetap selalu nyaman dan aman nanti pada saat kita mau pinjam itu lebih mudah gitu ya, tidak perlu melalui proses atau prosedur yang panjang gitu ya. Artinya kita menjaga reputasi keuangan kita. Reputasi keuangan kita ini penting nih karena 2022 semoga dengan pandemi ini sudah semakin lebih baik gitu ya. Vaksinasi juga sudah semakin baik gitu. Kita berharap itu di 2022 kita banyak kebutuhan mungkin gitu ya. Untuk yang sebelumnya kita dari pandemi mungkin kita terdampak gitu ya, Sobat ID Score. Kemudian 2022 mungkin kita ada kebutuhan. Nah, ini saatnya kita mulai mempersiapkan diri. Gitu, mempersiapkan diri. Misalnya tadi mau berusaha, tadi sampaikan oleh Pak Suwandi, atau untuk kebutuhan yang lain. 2022 ini kita berharap ekonomi semakin baik dan juga tentu kebutuhan konsumsi kita ataupun kegiatan terkait dengan produktif kita gitu semakin baik juga di 2022. Sehingga nanti pada saat kita pinjam dana tunai, kan tadi di multi finance itu lebih cepat, lebih mudah untuk melakukan pinjaman. Itu juga kita akan semakin cepat memperoleh pinjaman. Seperti itu Mas Daryl. Oke, tapi jangan lupa juga nih, di sisa menit terakhir ini masih ada sekitar 5 menit ke depan lagi, kita butuh satu informasi lebih spesifik lagi nih Pak Suwandi. Kasih tahu dong tips untuk bisa memilih multi finance yang baik dan terpercaya seperti apa sih, agar ini jadi modal dasar ke depan kalau misalnya ada Sobat Score yang pengen pinjam atau melakukan sebuah bentuk aktivitas bersama dengan multi finance, tahu gitu loh, oh ini yang baik, ini yang terpercaya seperti apa. Nah, ada ciri-ciri khususnya kira-kira Pak? Ya, kalau memilih multi finance yang seperti apa tentu harus benar-benar melakukan check and recheck ya. Mohon maaf nih, di rumah lagi ada ketok-ketok nih, jadi agak sedikit perbaikan bocor-bocor nih. Nah, jadi pilihlah perusahaan pembiayaan yang maksud saya ini adalah mempunyai reputasi baik. Itu kan bisa cek di websitenya ya. Bahwa ini perusahaan pembiayaan punya sejarah panjang atau enggak, terus dia usahanya seperti apa, dan tentu kenapa ini sangat penting. Kalau enggak, perusahaan bukan hanya debitur yang juga bisa tertati-tati, bisa aja perusahaan pembiayaan itu ternyata ngasih kreditnya asal-asalan, akhirnya dia juga banyak kredit macet, dan akhirnya dia juga harus meninggalkan panggung arena dan harus ditutup, izinnya dicabut. Nanti buat nasabah yang ternyata di situ sangat bagus ya dan baik misalnya, ujung-ujungnya mau ngambil BPKB sulit. Jadi bukan hanya kami melakukan pengecekan terhadap si calon debitur juga pada saat berikat perjanjian sama perusahaan pembiayaan, dicek juga nih perusahaan pembiayaannya seperti apa sih, perkembangannya, ceritanya seperti apa. Hari ini udah nggak ada yang sulit untuk ngecek, nggak ada yang ditutup-tutupi. Banyak cerita-cerita itu tinggal di Google aja gitu, track, ya udah tahu nih seperti apa. Carilah perusahaan pembiayaan yang reputasinya baik ya. Jadi ya, tapi saat ini sih saya selalu menyampaikan bahwa 157 pembiayaan yang tadinya memang cukup banyak, yang ada beberapa yang sudah meninggalkan panggung arena perusahaan pembiayaan itu karena kenapa? Karena ketidakcukupan modal. Terpaksa memang OJK ini sekarang kan juga lagi keras, kencang dari sisi peraturan. Kenapa? Supaya juga melindungi konsumen. Jadi dia harus punya modal yang kuat, yang strukturnya kuat. Jangan nanti
di dalamnya dia ada konsumennya banyak yang ternyata asal-asalan, konsumennya lebih banyak yang nggak bayar, yang bayar lancar juga ada. Karena kalau secara industri ya Pak Daryl, sebenarnya orang Indonesia ini 97% itu bayar bagus. 3% doang yang nggak bayar. Tapi kalau kita cuman hanya mengambil kata persentase, berarti bagus dong. Orang Indonesia ini baik-baik. Hitachinya harus ingat tanggal cicilannya, ingat semua, bayarnya bagus. Tapi 3% dari 23 juta debitur yang aktif, itu kurang lebih 600, hampir 700 ribu. Ya, 700 ribu debitur di seluruh nasional Indonesia. 700 ribu bukan orang yang dikit yang macet ini. Betul. Nah, belum lagi kadang-kadang 700 ribu ini banyaklah ulah, banyak masalah. Wong udah nggak bayar, lebih galak dia, pakai LSM, ya, pakai lawyer yang mengatakan tidak adil nih. Mau bicara di mana keadilan, orang namanya pinjam duit nggak bayar kok pakai bicara keadilan sih. Selama dia mau dengan baik-baik, selama nggak lari-lari cantik, selama nggak ngumpet, selama jaminannya nggak di apa namanya diperlihatkan, jangan disimpan, jangan diumpetin. Selama itu terjadi, perusahaan pembiayaan kan kantornya jelas. Yang kita sedih itu kalau eksekusi terjadi atau mungkin kita biasanya banyak ribut-ribut debt collector eksekusi di jalan, itu sebenarnya di dalam pola eksekusi itu sangat jarang kalau debiturnya ada, unitnya masih dikuasai oleh debitur. Itu sangat jarang. Ada, bukan tidak ada. Persentasenya mungkin 1-2%. Tetapi yang kebanyakan yang ada, unitnya ada, customernya udah hilang atau kemana. Berarti unitnya sudah sama orang lain. Atau customernya ada, unitnya nggak ada sama customer, sama aja. Ya. Atau yang sabu-sabu, satu buta satu buram, unitnya udah nggak ada, customernya nggak ada. Sekian ratus hari, ribuan hari, tiba-tiba ketemu di jalan, dipakai oleh orang yang kita nggak tahu, bukan debitur juga. Terus lebih galak. Nah, bagaimana? Kalau gini loh, perlu diingat, kepemilikan daripada kendaraan roda 2 maupun roda 4 bukan STNK, kepemilikan itu BPKB. Nah, BPKB-nya masih dipegang sama kita sebagai jaminan, kenapa kita nggak boleh eksekusi? Dan yang debitur saat menandatangani perjanjian sudah bersedia menandatangani akta jaminan fidusia. Artinya walaupun itu atas namanya si debitur, dia sudah bersedia bahwa ini barang jaminan. Manakala dia nggak bisa membayar cicilan atau melunasi, ya kita harus mengeksekusi kalau dia nggak mau menyerahkannya. Jadi jelas kita perusahaan pembiayaan tidak akan melakukan satu perbuatan yang seolah-olah malah membuat siapapun di jalan atau siapapun yang mengganggu ketertiban keamanan. Kalaupun itu ada, dan ada oknum debt collector yang mungkin debiturnya ada, mobilnya masih pegang debitur, dan debitur ternyata memang macet, tapi merasa bahwa sebenarnya ada juga yang mungkin udah bayar. Saya mengatakan udah bayar, tapi ditilep sama kolektornya. Jangan berdiam diri, laporkan. Kalau ada debt collector yang pakai otot, nggak pakai kesopanan, laporkan ke polisi, laporkan ke perusahaan pembiayanya. Apa? Laporkan ke asosiasi, saya bantu. Kita juga tetap harus menjalankan proses dengan benar dan adil, serta jangan sampai kita juga dianggap malah nggak ada lah perusahaan pembiayaan yang preman, Pak Daryl. Perusahaan pembiayaan itu berizin kok. Kira-kira demikian. Mungkin agak panjang, saya pengen menjelaskan bukan hanya dari sisi pembiayaan, tetapi dari sisi peraturan maupun yang lain-lain. Ya Pak Abi, Pak Wandi curhatnya lama ya. Ini unek-unek yang disampaikan udah all out semuanya nih. Oke, terakhir saya mau tahu juga mungkin Pak Abi, kan sesuatu yang bagus itu adalah sesuatu yang saling mendukung gitu ya, sesuatu yang saling simbiosis, baik dari sisi plus minus dan segala macamnya. Apa sih Pak dukungan dari Pevindo Biro Kredit ID Score dalam mengembangkan bisnis industri multi finance ini? Ini terakhir pertanyaan saya sebelum kita ambil konklusinya. Silakan Pak Abi. Baik, jadi memang kita selama ini sudah bekerja sama dengan APPI ya, dan juga dengan perusahaan pembiayaan. Sebagian besar perusahaan pembiayaan kita juga di Indonesia sudah bergabung sebagai anggota dari Pevindo Biro Kredit ID Score gitu ya. Dan kita memang membantu bukan saja dari sisi terutama adalah mitigasi risiko kredit. Ya, mitigasi risiko kredit sebelum melakukan penyaluran kredit ke debitur. Jadi kami membantu agar perusahaan pembiayaan memastikan bahwa debitur-debitur yang diberikan ini memang memiliki
track record yang baik, profil risiko yang baik. Nah, tentu saja tapi keputusan ada di perusahaan pembiayaan tentu saja. Bagaimana perusahaan pembiayaan tersebut akan melihat debitur seperti apa. Ini semua ada di perusahaan pembiayaan. Kami hanya memberikan informasi kira-kira seperti ini profil risiko dari debitur atau calon debitur. Nah, selain daripada itu, kami juga mendukung perusahaan pembiayaan ini dalam memberikan insight-insight ya, seperti contoh misalnya beberapa anggota Pevindo Biro Kredit dari perusahaan pembiayaan ini, kita berikan insight kira-kira dalam hal ekspansi ke depan itu seperti apa, kira-kira profil risiko industri itu seperti apa. Nah, ini kita coba bantu agar tentu saja perusahaan pembiayaan ke depan juga dapat memastikan bahwa bisnisnya tetap berjalan ya. Artinya dari sisi risiko itu tetap terkendali, tapi juga dari sisi lain opportunity untuk pengembangan bisnis ke depan itu juga bisa lebih baik. Nah, ini yang coba kita selalu sampaikan ke anggota Pevindo Biro Kredit dari perusahaan pembiayaan seperti itu, Mas Daryl. Oke, baik. Terakhir, Pak Suwandi, apa yang mau disampaikan? 1 menit saja, kita ambil konklusinya. Silakan, Pak Wandi. Oke, ya. Jadi sahabat-sahabat Pevindo, sahabat-sahabat Asosiasi Perusahaan Pembiayaan atau siapapun juga sobat-sobat atau yang saya baru kenal di sini. Kenapa saya panggil sahabat? Selalu hadir membawa berkat ya. Kita kalau selalu hadir membawa berkat itu singkatan daripada sahabat. Tips dari saya adalah perbesarlah aset kita. Mulailah dari kita belajar mencicil uang kita. Jangan kita pakai uang kita semuanya untuk keperluan konsumtif. Pada saat kita punya aset, gunakan aset itu untuk pinjaman-pinjaman berikutnya yang menjadi produktif buat kita semua. Nggak pernah ada orang mulai. Ada orang lahir kaya, pasti ada. Banyakan orang lahir itu berjuang untuk dirinya sendiri. Perjuangan untuk dirinya sendiri, kalau kita bijak dan kita bisa mengelola uang kita dengan benar, menjadi debitur yang baik, nggak ada yang katakan bahwa saya lahir miskin, saya akan hidup miskin seterusnya. Kita lahir tidak punya apa-apa, kita bisa punya apa-apa, hanya tergantung bagaimana kita mengelola diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan selama kita terus menjadi orang baik. Bijaklah di dalam mengambil pinjaman, selama kita bertindak bijak, kita pasti akan sukses. Dan ingat, kalau untuk sukses, singkatannya adalah sukses itu adalah suka proses. Jangan segala sesuatu itu mau seperti makan Indomie, instant noodle. Segala sesuatu itu ada perjalanan. Jadi kalau kita mulai dari naik motor, kalau beli mobil juga langsung jangan beli mobilnya yang motor itu nilainya 15 juta, langsung mau punya mobil yang 300 juta. Belilah mobil yang mungkin harganya bekas tinggal 60-70 juta, naik lagi nanti 100-150 juta. Pada saatnya kita bisa menjadi orang yang mempunyai aset atau mobil yang lebih yang kita inginkan, tergantung waktunya masing-masing. Kalau kita bisa menjadi orang yang dipercaya dalam bekerja, tidak ada kata yang tidak bisa kita sukses. Office boy pun bisa menjadi direktur. Terima kasih. Wow, sangat luar biasa ya. Wah, saya aplaus dulu deh buat statement Pak Suwandi dan juga Pak Abi. Jadi mungkin kalau boleh saya tambahkan nih Sobat Ediscore, dari apa yang disampaikan oleh dua narasumber hebat kita pada pagi hari ini, memang jelas yang pertama kita ketahui adalah sadari dulu kebutuhan kita. Apakah Anda ingin meminjam dengan lewat multifinance dengan kebutuhan untuk konsumtif atau produktif, itu tolong dibedakan. Karena dua-duanya ini mempengaruhi tentang kredit skor Anda. Dan ini yang mempengaruhi Anda untuk melakukan sebuah pinjaman ke depannya lagi. Yang sampai seperti disampaikan oleh Pak Abi tadi. Bijaklah dalam menentukan sebuah pilihan. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini sebagai perbincangan terakhir di edisi tahun 2021 mampu membuat Anda sadar tentang pentingnya mengelola keuangan. Jangan hanya mentang-mentang cash flow-nya masih oke, tiba-tiba pinjam terus, tapi ternyata nanti punya riwayat yang kurang bagus. Bijaklah sekali lagi dalam pengelolaan keuangan dan pinjaman Anda. Terima kasih sekali lagi Pak Abi. Selamat merayakan Natal dan juga tahun baru. Kami ucapkan bagi merayakan Pak Suwandi. Terima kasih banyak ya.
Ini kali pertama dan saya begitu impress kenal dengan Bapak. Semoga kita bisa ketemu lagi di perbincangan-perbincangan berikutnya dan program-program yang dihadirkan dari Pevindo Biro Kredit Ediscore. Dan Sobat Ediscore, terima kasih banyak. Nggak kerasa setahun kita sudah bersama di program Bincang Santai. Sejujurnya kami butuh masukan dari Anda, Sobat Ediscore, yang ingin memberikan masukan, komentar, positif pastinya bisa melalui beberapa akun sosial media kami. Anda bisa follow Instagram kami di idiscore.id, kemudian juga Facebook kami di Pevindo Credit Bureau, kemudian di Twitter @idiscore_IND, LinkedIn di idiscore Pevindo Biro Kredit, juga di kanal YouTube-nya di idiscore Indonesia, dan di websitenya di www.idiscore.id. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di tahun depan. Semangat untuk membuat dan wujudkan solusi Anda, dan jangan lupa tetap bijak dalam pengelolaan keuangan. Saya Daryl Adam. Selamat menikmati aktivitas Anda hari ini dan sampai jumpa. Terima kasih. Thank you, Terima kasih. Pak Wandi. Terima kasih. Oke.